Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan review materi tentang standar nasional pendidikan yang beberapa minggu lalu pernah saya berikan materinya ya, yaitu tentang 8 standar nasional pendidikan yang kemarin saya minta kalian untuk menelaah, tapi tidak semuanya. Jadi ada 8 standar. Pertama SKL, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, di video ini saya akan membahas 3 standar yang ini berhubungan langsung yang berkaitan dengan mata kuliah telah kurikulum. Sebenarnya semuanya juga berkaitan ya, cuman karena keterbatasan waktu, jadi kita akan bahas 3 standar itu: SKL, standar isi, dan standar proses. Ya, kalau misalnya apa sih fungsi dan tujuan standar, kalian kemarin bisa baca ya di websitenya, lalu juga di PP nomor 19 tahun 2005. Di sana sudah dijelaskan lebih rinci. Nah, kita akan fokus ke 3 standar, meskipun kemarin saya memberikan tugas 2 standar ya. Tapi sebenarnya standar proses ini juga sangat berkaitan, apalagi nanti ketika kalian membuat RPP ya. Mudah-mudahan, nggak tahu ya saya, kalian perencanaan pembelajaran kapan dapat mata kuliahnya. Nah, ini sangat relevan dengan mata kuliah tersebut. Nah, kita awali dari SKL ya, standar kompetensi lulusan. Minggu lalu saya memberikan tugas SKL dan standar isi. Saya minta kalian untuk mendownload permennya itu untuk tahun 2006. Karena tadinya saya ingin kalian membaca dulu yang kata SP lalu 2013. Namun ternyata karena ada perubahan jadwal UAS, ternyata UAS harus di bulan Juni ini, jadi tidak sempat. Kemarin saya minta kepada kalian untuk menelaah yang SKL 2013. Tapi di sini sekaligus akan saya bahas sedikit ya. Pertama yang perlu kalian ketahui, SKL, standar isi dan standar proses ini dari mulai munculnya KTSP tahun 2006 sampai dengan sekarang itu sudah 3 kali berganti. Ya, 3 kali berganti. Pertama, SKL pertama itu adalah Permendiknas. Dulu tuh kan bukan Dikbud ya. Dikbud tuh 2013 tuh, Dikbud kan ada perubahan ya. Menteri Pendidikan Nasional kalau dulu tuh, sekarang berubah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dulu tuh SKL pertama itu Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk tingkatan dasar dan pendidikan menengah yang kemarin kalian download. Nah, 2013 itu muncul lagi Permendikbud yang 2013 ya, Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Itu karena berkaitan dengan kurikulum baru, yaitu 2013. Nah, ternyata tidak hanya cukup sampai di situ. 2016 muncul lagi Permendikbud baru tentang SKL, yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Jadi standar kompetensi lulusan aja udah 3 kali perubahan ya. Ada 3 peraturan menteri. Pertama nomor 23 tahun 2006, kedua nomor 54 tahun 2013, dan yang ketiga nomor 20 tahun 2016. Nah, kemarin saya baru minta kalian menelaah SKL yang nomor 2023 tahun 2006 karena itu korelasinya dengan kurikulum KTSP. Nah, apa sih yang membedakan gitu kan SKL 2006, 2013 dan 2016? Ini semuanya lampirannya ada. Nanti insya Allah nanti akan saya kirimkan di Google Classroom ya, biar kalian bisa baca. Meskipun kalian juga bisa download sih sebenarnya. Saya harapkan kalau saya kirimkan juga dibaca gitu ya. Nah, untuk standar kompetensi lulusan di tahun 2000, kita lihat 2006 dulu ya. Ini kemarin saya lihat beberapa tugas sudah bagus untuk yang SKL ini. Jadi kita lihat di sana di dalam SKL 2006 itu dia mengklasifikasikan ada SKL satuan pendidikan, baik itu untuk tingkat SD, SMP maupun SMA.
kalian bisa baca nanti. Terus juga ada juga standar kompetensi kelompok mata pelajaran yang terdiri dari agama, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sampai dengan jasmani. Dan yang ketiga SKL mata pelajaran. Ya, jadi nanti kalian lihat di yang jurusan mata pelajaran IPS ya. Mata pelajaran IPS. Nah, di sini SKL-nya dia lebih ke banyak materi-materi ya, mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, memahami proses interaksi dan sosialisasi gitu. Jadi dia udah masuk ke aspek kognitif saja sebenarnya untuk yang SKL di 2006. Hanya itu saja coba kalau kalian lihat ya. Jadi apa sih kompetensi lulusan untuk siswa SMP untuk mata pelajaran IPS? Dia bisa mendeskripsikan keanekaragaman, memahami proses interaksi, membuat sketsa kayak gitu ya. Nah, itu untuk yang SKL tahun 2006. Nah, ketika muncul kurikulum 2013, maka muncul juga standar kompetensi lulusan tahun 2013. Kita lihat bedanya. Nanti saya akan kirim ya ini bahan ini setelah review materi selesai. Nah, di sini apa bedanya? Di sini dia lebih terperinci. Maksudnya apa ya? Di sini dia di Permendikbudnya itu sudah ditekankan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup. Nah, dia mengkategorikan. Jadi mengkategorikan menjadi 3 aspek yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, karena ini udah masuk ke 13 ya. Kalau yang waktu KTS kemarin tuh nggak ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi SKL-nya tuh langsung brek aja. Tadi mendeskripsikan materi misalnya. Terus kalau yang untuk mata pelajaran apa tadi? Coba kita lihat lagi ya. Tuh, menjalankan agama yang dianut sesuainya, mengenal kekurangan. Sebenarnya hampir sama, menjalankan agama berarti itu sikap spiritual misalnya kan. Cuman kalau yang di 13 itu dia lebih di spesifik lagi. Jadi dia dikategorikan menjadi 3 aspek. Mungkin ini sesuai dengan teorinya Bloom ya. Afektif, psikomotor, dan kognitif. Aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nanti kalian bisa lihat, akan saya kirimkan pokoknya ini. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini masing-masing jenjang berbeda-beda SKL-nya ya, yang pasti mencakup ketiga aspek itu tadi ya. Itu untuk yang 2013. Nah, tiba-tiba 2016 muncul lagi SKL yang baru. Nah, kenapa ya? Padahal kan kurikulumnya masih 2013. Kenapa kira-kira ini berubah? Ini sebenarnya menarik untuk ditelaah, cuma kita kan terbatas waktu ya. Nah, sebenarnya yang 2016 ini hampir sama dengan 2013, tapi menurut saya sih ini ada penyempurnaan. Ya, di sini dia ditandatangani oleh Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikannya. Di pasal 2 dikatakan, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 yang sebelumnya tahun 2013 tentang SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, kan? Jadi pas saya lihat di sini ya, oke. Yang 2016 itu lampirannya terpisah. Ya, jadi kan dia banyak ya. Gak banyak sih sebenarnya, cuma 8. Nah, apa bedanya? Tadi saya bilang tidak terlalu signifikan bedanya, hampir sama dengan 2013, hanya penyempurnaan saja. Penyempurnaan dalam hal apa? Di sini dimensinya masih sama dengan 13, ada dimensi sikap, pengetahuan, dan kognitif ya. Tapi di sini ada penjabaran terkait dengan dimensi pengetahuan atau kognitif. Karena apa? Di SKL 2013 maupun 2016 untuk aspek kognitif itu SKL-nya itu bahasanya ya, narasinya ya, memiliki misalnya untuk kelas SMA nih, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini baik SD, SMP, SMA, semua SKL itu diawali dengan kata-kata itu, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, dalam SKL 2016 ini dijabarkan. Faktual itu maksudnya apa sih? Konseptual itu seperti apa? Prosedural itu seperti apa? Metakognitif itu seperti apa? Saya baru ngeh ya. Mungkin ini juga
perlu. Kenapa mungkin 2016 ini dibuat lebih terperinci, karena memang waktu itu guru-guru juga masih bingung memiliki pengetahuan faktual tuh yang kayak gimana sih gitu kan, yang konseptual tuh yang seperti apa. Dalam SKL 2016 ini dijelaskan lebih lanjut. Faktual itu artinya pengetahuan yang diberikan kepada siswa itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya pada fakta di lapangan. Jadi nanti ada proses membangun pengetahuannya sendiri gitu berdasarkan fakta-fakta yang di lapangan. Yang kedua, konseptual. Anak juga baik itu SD, SMP, SMA, dia harus paham terkait dengan terminologi atau istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep suatu mata pelajaran. Misalnya ekonomi, konsumsi, dia harus tahu konsumsi itu apa sih, konsumsi adalah misalnya, dan lain sebagainya. Geografi misalnya, apa tuh, hidro, apalah misalnya gitu, itu apa, itu kan sebuah konsep yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, terminologi, istilah-istilah lah gitu dalam mata pelajaran. Ini juga penting. Terus prosedural, terus juga di sini guru juga harus menjelaskan kepada siswa tentang tahapan-tahapan prosedur, bagaimana tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ya, prosedur. Terus metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Jadi guru juga harus bisa mengajarkan nanti kepada siswa, biar siswanya itu nanti memenuhi kompetensi ini, dia memiliki pengetahuan metakognitif, prosedural, konseptual, dan faktual. Itu ya. Jadi SKL dari tahun 2006, 2013, dan 2016 ternyata itu perbedaannya. 2006 ke 2013 cukup mencolok perbedaannya karena perubahan kurikulum. Dari 2013 ke 2016 itu tidak terlalu mencolok, hanya penyempurnaan saja. Itu ya. Terus berikutnya standar isi. Nah, standar isi juga sama dengan SKL, karena ini kan berbarengan. Pasti yang namanya standar ketika berubah ya, SKL-nya berubah, yang lain juga pasti ikutan berubah. Makanya di sini standar isi yang pertama itu kan Permendiknas 2006 nomor 22 tahun 2006. Kita lihat ya, standar isi. Oke, tadi saya lupa. Standar isi itu standar untuk melihat cakupan materi. Ya, misalnya SD itu belajar tentang apa sih? SMA itu belajar tentang apa sih? SMP itu belajar tentang apa sih? Itu adanya di standar isi. Kalau SKL, standar kompetensi lulusan, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh anak dalam mata pelajaran tertentu atau dalam satuan pendidikan. Itu ya. Kalau standar isi itu jadi materinya, materi yang akan diajarkan itu apa. Nah ya, di 2006 ini struktur kurikulum hampir sama sih ya. Kemarin sudah kita bahas antara KTSP dengan K13. Kalau dari struktur kurikulum atau standar isi sebenarnya hampir sama dengan 2006. Bahkan dari jam pelajaran misalnya dan lain sebagainya, ini masih sama. Cuman kalau yang 2006 memang belum memisahkan antara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik gitu. Jadi kalian nanti bisa lihat di lampirannya bahwa di lampiran materi standar isi 2006 itu ada SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nanti saya kirimkan juga di lampirannya untuk standar isi 2006 KTSP ya. Nah, untuk 2013 ya, 2013 apa bedanya Bu dengan standar isi 2006? Bedanya kalau misalnya di standar isi 2006 itu standar kompetensi dan kompetensi dasar ya namanya. Kalau di 2013 dan 2016 hampir sama karena penyempurnaan. 2016 itu namanya kompetensi inti ya. 2013 kompetensi saja, di sini ada kompetensi yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 4 ya yang kita kenal dengan istilah KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 itu spiritual, KI2 itu sosial, KI3 itu pengetahuan, KI4 itu keterampilan. Kalau di 2006 standar isi itu tidak ada KI itu karena mereka kan
belum mengklasifikasikan kompetensinya menjadi 3 aspek itu. Ya, jadi standar isi ini sangat berpengaruh pada SKL ya. Jadi jelas ya bedanya. Nah, kalau di 2013 tadi ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Selebihnya materi-materinya tidak ada bedanya sebenarnya. Ya. Nah, untuk 2016 apa dong Bu bedanya? 2016 tadi penyempurnaan saya katakan, kalau di 2013 itu hanya kompetensi ya. Kalau di 2016 sudah ada namanya kompetensi inti. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lainnya saya rasa saya cek di sini sama. Nah, nanti pokoknya ini nanti akan saya share, ini sangat bermanfaat ketika kalian nanti akan menyusun RPP ya. Jadi jangan sampai nanti copy paste RPP tuh ya, lihat dari sini, lihat dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan yang terakhir adalah standar proses ya. Standar proses itu adalah proses pelaksanaan pembelajarannya ya. Nah, hampir sama juga standar proses itu dia sudah berganti-ganti 3. Tadi saya katakan kalau SK-nya berubah pasti yang lainnya juga berubah. Permendikbud nomor 41 Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Nah, kalau tadi standar isi sama SKL yang 2006 itu tahun 2006 ya, yang KTSP. Nah, standar prosesnya dia agak telat munculnya tahun 2007 ya, Permen nomor 41 tahun 2007, standar proses. Kita lihat ya. Nah, di sini standar prosesnya sebenarnya karena ini masih KTSP, meskipun di sana jelas ya student center lah pembelajarannya. Tapi di sini ada silabus, RPP, oke, kompetensi, standar kompetensi itu. Jadi di sini cara pembuatan RPP, silabus, berapa jam pelajaran, terus juga beban belajarnya berapa, terus juga pelaksanaan pembelajaran di RPP itu harus ada apa aja. Kalian harus mengacu kepada standar proses. Kalau standar proses KTSP misalnya, RPP KTSP misalnya berarti ke Permen nomor 41 tahun 2007. Ya, di sini tuh ada rencana pelaksanaan pembelajaran, komponen RPP, identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, alokasi, sampai dengan penilaian. Oke? Prinsip-prinsip penyusunan RPP ada. Pelaksanaan proses pembelajaran SD, berapa banyak sih sebenarnya siswa yang harus idealnya rombongan belajarnya, beban kerja minimal gurunya berapa, ya kan? Terus pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pendahuluan harus ngapain aja, kegiatan inti. Nah, di sini RPP KTSP dalam kegiatan inti itu, ingat ya, ini perbedaannya. Dalam kegiatan inti itu meliputi 3 proses: eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ya, eksplorasi itu berarti apa? Misalnya dimasukkan ketika guru menerangkan, ya. Terus elaborasi, guru berusaha untuk mengelaborasi pengetahuan yang telah dia sampaikan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang terakhir adalah konfirmasi atau terkenal dengan istilah EEK gitu. Jadi kalau RPP KTSP pasti ada EEK-nya. Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ya, makanya saya kalau nanya ke mahasiswa, ini RPP saya pakai RPP 2013 Bu. Nah, saya buka masih ada dalam kegiatan pelaksanaan pembelajarannya eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Nggak paham berarti dia. Ya, nah ini standar proses ini menjadi acuan seorang guru dalam membuat RPP karena di sini udah jelas silabus, bagaimana kalian membuat silabus misalnya ya, RPP terutama ya, terus juga jam pelajarannya berapa ya kan, dan lain sebagainya. Itu untuk standar proses yang KTSP tahun 2007. Selanjutnya 2013 ya, itu Permen nomor 65 tahun 2013 gitu kan. Nah, di sini bedanya apa Bu? Ya beda karena tadi SKL-nya 13 itu sudah mengklasifikasikan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka di sini pun perencanaan pembelajarannya berbeda. Terutama misalnya dalam perencanaan pembelajaran, komponen RPP hampir samalah, identitas, kelas, materi pokok, nah kan, alokasi waktu. Cuma di sini dia KI dan KD itu sudah ditentukan ada di atasnya, ya. Jadi kompetensi dasar dan indikator, kata pencapaian indikator ya. Terus juga materi pembelajaran, metode pembelajaran ya, sampai dengan penilaian. Sebenarnya di sini hampir
sama. Lalu apa yang membedakannya dalam kegiatan pembelajarannya? Tadi saya bilang kalau misalnya dalam KTSP itu ada EEK, kalau dalam K13 itu ada di sini namanya 5M yang kemarin saya katakan. Dan di sini dia sudah jelas ada modelnya. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Oke. Pemilihan pendekatan tematik atau inquiry dan penyingkapan discovery dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning. Makanya ini selalu dikenal bahwa kurikulum 2013 itu project based learning, discovery learning, inquiry. Karena apa? Dalam standar proses ini tercantum gitu model-model pembelajaran itu. Ya, dan di sini dia dikategorikan dalam kegiatan ini tuh sikapnya, ya, pengetahuannya, dan keterampilannya, dan semuanya menggunakan 5M. Masih ingat? Mengamati, menanya, menelaah, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi siswa tuh harus punya sampai pada 5M itu. Yang terakhir 2016, tadi saya selalu berkali-kali katakan sama sebenarnya standar 2013 dan 2000, bukan sama sih, penyempurnaan lah ya. Lalu apa bedanya Bu? Nah di sini dia hanya merincikan aja setiap sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu menjadi kata-kata operasional. Misalnya sikap tuh menerima, menjalankan, kata-kata operasionalnya ya, mengingat, itu aja ya. Yang lainnya hampir sama, tidak ada bedanya ya. Jadi itu dia SKL, standar isi dan standar proses 3 permen yang berbeda-beda ya. Pertama tahun 2006, 2013, dan 2016. Jadi kalau misalnya kalian nanti ke sekolah misalnya mengajar, lalu misalnya dia menggunakan KTSP, maka sudah jelas SKL yang kalian lihat adalah Permendiknas nomor 23 tahun 2006 untuk SKL-nya, standar isinya Permendiknas nomor 22 tahun 2006 ya. Lalu standar prosesnya Permendiknas nomor 41 tahun 2007 ya. Jadi itu. Nah kalau misalnya dia K13 pakai yang mana Bu? Nah K13 itu ada 2. Ada yang SKL standar isi dan standar prosesnya itu yang keluar tahun 2013. Ada juga yang terakhir 2016. Saran saya sih menggunakan 2016. Karena tahun SKL 2016 itu merupakan penyempurnaan dari tahun 2013. Kalau kita lihat dari isinya gitu. Ya, semoga bermanfaat. Nanti sebenarnya sih idealnya kita menelaah itu sampai kepada materi-materi IPS, sampai nanti kalian menelaah misalnya ke sekolah tersebut dia sudah benar belum dia SKL-nya dicek, misalnya RPP guru-gurunya harusnya ya idealnya. Cuma karena kita pembelajaran jarak jauh, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Minimal kalian sudah tahu bahwa SK itu sudah 3 kali berubah dan mana yang akan harus kalian jadikan acuan nanti. Lalu standar isi juga sama, standar proses juga sama, dan tahu fungsinya apa ya. Jadi RPP itu jangan lihat dari Google copy paste, karena mereka juga belum tentu betul. Apalagi kalian mahasiswa yang sekarang gitu, anak milenial, jadi justru bikin sendiri gitu ya. Berdasarkan ya ini kan sudah jelas permennya. Ya rata-rata guru itu sekarang banyak yang copy paste gitu ya. Ini mas saya berbicara fakta ya, karena kayak misalnya kemarin saya isi pelatihan, terus juga kalau disuruh bikin RPP aja udah pusing gitu. Padahal sebenarnya kalau sudah punya formula yang tepat, lalu juga kalian sudah paham, sebenarnya pasti bisa. Apalagi kalau membuat RPP itu ya lihat aja standar prosesnya. K13 sudah jelas apa saja yang harus ada. KTSP juga ada dalam Permen nomor 2007 ya kan. Kecuali nanti misalnya kurikulum Merdeka Belajar yang mencanangkan RPP 1 lembar. Nah itu nanti kita akan bahas ya, karena kemarin saya memberikan tugas kepada kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait 3 standar ini, tanpa mengesampingkan standar-standar yang lain, bahwa standar nasional pendidikan ini sangat penting untuk menjadi acuan kita, dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pastinya kita harus punya standar yang pasti, misalnya mau kompetensi urusan seperti apa, materi yang disampaikan apa. Jangan sampai misalnya tumpang tindih antara materi SMP ke SMA bahkan ke perguruan tinggi. Nah, itu fungsinya standar. Standar proses juga sama.
Yang pasti setiap kurikulum dia pasti memiliki petunjuk teknisnya ya gitu maksud saya. Jadi ketika ada kata SP maka SKL-nya ini, solusinya ini, prosesnya ini. Nah, kita sebagai pelaksana. Cuman permasalahannya mungkin harus lebih banyak pelatihan-pelatihan kepada guru-guru agar mereka bisa lebih mahir dalam membuatnya gitu. Karena aturan itu kan kadang kalau pemain ini orang baca nggak sih sebenarnya gitu kan nggak tahu. Nah, saya harap sih nanti akan saya share di Google Classroom, kalian nanti bisa download, kalian simpan di folder. Itu adalah Permendikbud ya, tentang SKL, tentang standar isi, standar proses. Saya rasa sebagai calon guru kalian harus tahu ya. Jadi tahu dasarnya kenapa RPP itu bentuknya begini ya, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada itu, karena memang peraturannya ada. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti insya Allah saya akan buat satu video lagi review terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sedikit saja akan saya bahas sebelum nanti pelaksanaan UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.